Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kesempatan ini di minggu terakhir tanggal 29 September 2024. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini hari yang spesial yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk kita menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Dan lewat kesempatan ini saya rindu untuk mau berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, dan lebih khusus juga untuk jemaat GPD Sola Gracia Persparaya Bogor. Puji Tuhan, sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh ada sebagaimana ada. Rindu untuk menikmati Tuhan di dalam firman-Mu, karena kami memerlukan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami melayani dan mengiringi Engkau. Firman Tuhan kami perlu sebagai makanan rohani yang akan menyehatkan kehidupan kami, yaitu untuk menikmati Engkau di dalam roh. Itu sebabnya Bapa di sorga berfirman-Lah, urapi hamba-Mu dan urapi semua kami mendengarkan, dan lewat firman Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-25, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Saya baca berkata demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat yang baru kita baca di sini adalah kisah tentang penghakiman terakhir, di mana ketika Kristus datang, maka Dia akan memisahkan seorang demi seorang, yang digambarkan seperti memisahkan domba dan kambing. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini menganalogikan bahwa kehidupan manusia kelak nanti pada waktu itu diibaratkan seperti domba dan kambing yang nanti akan dipisahkan. Ada hal yang menarik di sini, kenapa Alkitab menganalogikan orang yang diibaratkan seperti kambing dan domba. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan tentu kita akan melihat apa maksudnya dan tujuannya apa. Saudara-saudara, Alkitab menggambarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, pelaku-pelaku di dalam firman, hidup di dalam Dia, maka setiap kita disebut sebagai domba. Maka domba ini adalah bicara orang benar di dalam Kristus. Lalu kambing adalah bicara orang fasik, orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Sehingga pada akhir zaman nanti, ketika kelak Dia datang, maka Dia akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Sehingga ayat ini akan mengingatkan diri kita, kita ada di posisi mana? Orang benar atau orang fasik? Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, berbahagialah kalau engkau disebut orang benar dan mau hidup dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau dikategorikan seperti domba. Tapi kalau engkau orang fasik yang tidak hidup dalam kebenaran, engkau seperti kambing. Dan Alkitab berkata, kambing ditaruh di sebelah kanan. Sebelah kanan adalah bicara tentang kemuliaan dan kehormatan. Sebelah kiri adalah bicara tentang kehinaan dalam konteks di sini. Domba ditaruh di sebelah kanan, maka kelak nanti ada kemuliaan bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Sekarang, saudara-saudara, saya mau bicara tentang domba dan kambing ini. Untuk melihat dari sudut karakter dari domba dan kambing, sehingga Alkitab
menganalogikan orang pada hari nanti akan digambarkan seperti kambing dan domba. Domba di dalam Alkitab ditulis dalam kitab Yohanes pasal 10 adalah domba yang mendengarkan suara Tuhan. Dia tahu suara gembalanya. Maka ketika dia mendengar, maka di sana akan muncul iman, percaya. Saudara-saudara, dia mendengar suara gembalanya ini juga akan bicara tentang ketaatan pada Tuhan. Saudara sebagai gembala. Demikian saudara-saudara, kalau kambing maka tentu tidak demikian. Sebab Yohanes pasal 10 sudah jelas menulis tentang domba itu. Maka domba itu akan mengikuti gembalanya. Dia menjadi umat jemaat Tuhan yang tunduk, yang taat, yang setia, saudara-saudara. Saya dan saudara pun juga Tuhan mau demikian. Kita berkata bahwa orang percaya yang hidup dalam kebenaran, maka dia akan tunduk, dia akan taat kepada Tuhan, dia akan mengikuti Tuhan. Saudara, karena kita adalah domba. Sebagai domba yang mau setia kepada Tuhan. Saudara, lalu kemudian sebagai domba yang mau mendengar suara Tuhan, artinya adalah juga bicara tentang domba yang berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kemanapun gembala agung ini bawa, dia akan ikut ke sana. Pemazmur menggambarkan adalah gembala yang membawa kita ke air yang tenang. Iya, sang gembala yang membawa dombanya untuk menyejukkan air, memberikan kesegaran. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan kambing di sini? Kalau kita melihat untuk memberi pengertian tentang kambing, karakter dari kambing, Alkitab tidak mendasari dalam kehidupan orang benar seperti kambing. Karena kambing dalam karakter kambing adalah yang digambarkan seperti binatang yang liar, yang tidak mau diarahkan. Binatang yang suka melawan, yang suka menanduk. Binatang yang tidak menentu arahnya. Binatang yang terpisah-pisah dari kawanannya. Itu adalah kambing. Sebaliknya domba adalah binatang yang konsisten dengan kawanan, sehingga dia terus ada dalam sebuah persekutuan. Itu yang dapat dipahami. Sehingga orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang tetap ada dalam sebuah kawanan, dia domba. Yang tidak terpisahkan dari satu dengan yang lain, yang membangun satu kesatuan, dia adalah domba. Mengapa Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan di dalam Tuhan? Karena memang kita karakter domba, sehingga kita tidak mau terpisahkan dalam sebuah persekutuan. Tapi kambing sebaliknya, dia sulit untuk ada dalam sebuah persekutuan. Yang kita melihat karakter kambing di lapangan, dia suka jalan sendiri, semaunya dia. Kemana dia mau pergi dia jalan, tidak terarah jalannya, saudara-saudara. Bahkan terkadang dia melawan sang penggembala. Sulit dikendalikan, sulit untuk diatur. Saudara-saudara, itulah karakter dari kambing. Nah, kekristenan tidak menghubungkan konteks demikian dengan karakter kambing. Kekristenan dihubungkan dengan konteks domba. Saudara-saudara, selanjutnya domba memiliki karakter adalah binatang yang lemah, yang tak berdaya. Kaitannya adalah bahwa dia sadar betul sehingga dia perlu adanya satu komunitas kawanan. Karena di sana dia mau bergantung sepenuhnya kepada sang gembala dalam satu komunitas untuk hidup bersama dalam sebuah kelompok kawanan. Selanjutnya, ketika di dalam satu kelompok kawanan, maka di sana tercipta satu kekuatan penuh. Tapi kalau tercerai-berai seperti kambing, maka nggak ada kekuatan ketika menghadapi musuh, menghadapi mangsa. Domba tahu bahwa dia membutuhkan sebuah kawanan bersama-sama. Sehingga ketika ada serangan
harimau, ada serangan singa. Mereka membangun satu kubu pertahanan yang kuat karena mereka bentuk satu kawanan. Saudara, kekristenan pun juga demikian. Kesatuan dalam satu komunitas, dalam perkumpulan saudara bersaudara di dalam Tuhan itu menjadi hal penting. Saudara, karena Tuhan mau kita bersatu. Untuk supaya kita tidak terpisah dari kawanan. Sebab kalau kita terpisah dari kawanan, maka itu menjadi karakter dari kambing yang selalu mau memisahkan diri dari kawanan. Dan kalau memisahkan diri dari kawanan, maka ini akan menjadi sasaran dari singa. Saudara, akan menjadi sasaran dari iblis untuk masuk, untuk mengganggu, menjadi mangsa dari iblis. Alkitab berkata, singa berkeliling, dia berjalan-jalan keliling, mencari siapa yang nanti akan diterkamnya. Kepada siapa dia berkeliling untuk menerkam siapa? Yaitu menerkam domba yang tidak dalam kawanan atau terpisah dari kawanan. Saudara melihat ketika dalam sebuah hal yang terjadi di lapangan, saudara, sehingga dia akan menerkam kawanan ketika dia melihat ada salah satu kawanan yang terpisah dari kawanannya. Dia tidak akan menyerang kalau ada dalam satu kawanan. Dia akan menunggu kesempatan sampai ada satu ekor domba keluar dari kawanan. Maka dia akan menyerang itu. Maka mengapa domba, Alkitab katakan, dia suka tetap ada dalam satu kawanan. Karakter yang diajarkan Tuhan adalah kesatuan kita dalam satu persekutuan jemaat berjemaat, saudara. Dalam persekutuan kita di dalam Tuhan untuk jangan sekali-sekali engkau keluar. Kalau engkau keluar dalam sebuah kawanan itu, maka akan menjadi sasaran iblis untuk menerkam. Saya kembali dalam tulisan firman Tuhan di sini. Maka penting ketika dia datang, Yesus datang, dia akan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kanan itu firman berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Ada jaminan, saudara. Orang yang di sebelah kanan dihubungkan dengan domba, maka dijamin, Alkitab berkata, terimalah kerajaan. Kerajaan bicara tentang kerajaan sorga. Akan menjadi bagian dari mereka yang dihubungkan seperti domba. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka mari, lewat firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Saya adalah domba. Saya tetap dalam satu kawanan, untuk tidak keluar dalam satu kawanan. Saya adalah domba. Yang mau taat dan yang mau tunduk kepada Gembala Agung kita adalah Yesus sendiri. Yang menghentar saya, yang membawa saya, yang memimpin saya, yang membimbing saya. Hidup pribadi saya, keluarga saya. Saya mau tetap dalam sebuah persekutuan bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak mau terpisahkan. Supaya saya tidak diterkam oleh mangsa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Maka kesempatan ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat terakhir berkata dalam tulisan firman Tuhan, maka disediakan bagimu, yaitu bicara tentang keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mendengar tayangan ini. Kiranya lewat firman Tuhan kita dikuatkan untuk memahami pribadi saya adalah domba. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, kesempatan ini yang mengingatkan kami bahwa ketika Engkau datang, maka Engkau datang untuk memisahkan kambing dan domba. Dan Engkau yang telah meneladani bahwa pribadi-Mu sebagai domba yang telah dikorbankan untuk kami. Teladan yang telah Engkau berikan, maka kami yang percaya dalam kami melayani dan mengiring Engkau. Kami adalah domba-domba-Mu. Domba yang mendengarkan suara Tuhan, domba yang mengikuti Engkau, mengikuti kebenaran firman. Tuhan, hamba berdoa, lawat jemaat Tuhan, semua kami,
lewat firman Tuhan akan mengingatkan kami bahwa kami di dalam Engkau, maka kami menjadi pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh, yang taat, yang penurut, ya, yang tidak terpisahkan dari kasih karunia Tuhan, tetap di dalam Engkau, di dalam Yesus. Maka di sana ada jaminan keselamatan kekal. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa, meteraikan itu dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.